apa yang terjadi terjadilah. Lebih dikasihani gitu, jangan jangan itu akan buat aku makin down. Sedih, aku bakal sering nangis. Kayak ya ampun kangen bapak, ya ampun kangen bapak. Andai bapak di sini pasti kita udah ngobrol begini. Bagaimana kondisi kamu akhirnya tampil di sebuah panggung spektakuler di saat itu kamu harus kehilangan? Aku lebih kayak ya udah gimana, yang apa yang terjadi terjadilah. Aku lebih mikir gitu Kak, karena aku juga latihannya kurang. Terus aku udah minta tolong sama teman-teman, tolong jangan kasih aku ucapan bela sungkawa. Kenapa? Itu akan buat aku down, kayak semangat ya bapak kamu udah tenang di sana. Itu akan membuat aku lebih ternyata bapakku udah pergi, ya ampun gitu. Jadi lebih baik kalau contohnya ketemu aku tuh mereka bilang, "Hei, capek nggak? Duduk dulu, ini makan minum. Kamu tahu nggak koreografi kamu keren loh dibuat." Lebih baik mereka akhirnya ngomong kayak gitu. Apakah itu untuk mengalihkan? Iya, mengalihkan. Lebih baik nggak usah diungkit biar aku fokus untuk kompetisi pada saat itu. Tapi kalau memang setelah idol diungkit masalah itu nggak apa-apa, karena kalau kita nangis itu berpengaruh sama pita suara. Jadi gitu, dan akhirnya untungnya teman-teman bisa mengerti tentang itu semua. Dan sama sekali saat itu acara itu juga nggak ngebahas kehilangannya. Kak Boy bilang kemarin sempat ngebahas sih, kayak kita turut berduka cita, tapi hanya sekadar itu. Dan sekali lagi kalau aku boleh bilang turut berduka cita sekali lagi. Ya, dan I know your dad lagi di surga nih, lagi nontonin kamu malam ini. Dan menurut aku tuh nggak menjadi masalah. Yang penting jangan langsung disampaikan kayak lebih dikasihani gitu. Jangan itu akan buat aku makin down gitu sih Kak. Juri-jurinya saat itu mungkin Bang Judika juga kan, apalagi orang Batak gitu. Apakah dia nggak nyamperin kamu, datangin kamu? Dia nyamperin aku begitu selesai Indonesian Idol, karena pada saat itu aku nyanyi lagu Hello dan ada sedikit kendala di suara aku pas bawain lagu Hello itu karena memang faktor kecapean, karena nangis mulu. Tapi puji Tuhannya juri bisa mengerti dengan keadaan aku. Tapi juri walaupun mengerti bukan berarti memaklumi. Iya. Gitu. Tapi dia bilang buktikan ya minggu depan bisa lebih bagus dari minggu ini. Kita tahu apa yang terjadi sama kamu. Banyak tangisan yang kamu keluarkan. Dan itu akan sangat mempengaruhi tenggorokan kamu. Ada nggak ketika kamu lagi titik sendiri di kamar gitu kan? Apalagi kan kamu juga saat itu kan di karantina gitu. Kepikiran nggak, kebayang nggak, sedih nggak saat itu di sana? Sedih, aku bakal sering nangis. Kayak ya ampun kangen bapak, ya ampun kangen bapak. Andai bapak di sini pasti kita udah ngobrol begini. Tapi balik lagi, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena aku sendiri. Jadi aku mencegah untuk diriku sini sendiri. Jadi aku akan ketemu sama teman-teman aku, ngobrol, sharing. Gitu. Pokoknya apa yang membuat aku sedih aku nggak mau lakuin gitu Kak. Iya, benar ya. Berarti di saat-saat kayak gitu kita harus butuh support system. Jangan membiarkan diri kita dalam kesendirian. Benar. Ya. Kadang kan intimidasi itu datang ketika kita sendiri kan. Kalau boleh tahu kamu doa apa sama Tuhan Yesus saat itu ketika kamu di titik-titik yang mungkin orang bilang itu titik down ya, titik terendah ya. Seseorang yang kita kasihi gitu kan harus pergi. Aku cuma minta doa. Aku ingat banget sama Tuhan Yesus bahwasannya biarlah impian Bapak bisa dikabulkan melalui aku. Biarlah kepergian Bapak itu menjadi berkat juga untuk aku dan untuk semua keluarga aku. Apakah kamu juga sering baca firman Tuhan di situ, Bible, untuk nguatin kamu dalam situasi kayak gitu? Dan kalau boleh bagiin apa sih yang sering kamu baca saat itu? Jadi aku ingat ayat ini, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan hidup dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi dalam ayat ini aku kayak, udah Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup. Jadi aku gak perlu khawatir masalah kehidupan aku di dunia ini. Yang penting aku berserah aja kepada Dia, udah kelar. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena aku juga dikelilingi oleh orang-orang baik yang Tuhan kasih ke aku. Jadi yaudah, nothing tulus, aku ikutin alur yang Tuhan mau kasih ke aku. Ya walaupun saat itu kamu tetap dapat cobaan terberat ya. Oh iya bener.
cobaan terberat, kehilangan itu pun kamu terpercaya bahwa Yesus memegang kendali hidup kamu. Bener, Tuhan nggak mungkin, ibaratnya Tuhan juga udah pasti punya rancangan. Kenapa nih ini terjadi di hidupnya Novia? Gitu. Secara pribadi dari setiap kehilangan kamu gitu, Yesus bagi hidupnya kamu apa sih? Menurut aku Yesus itu rumah, udah jelas-jelas sayang sama aku. Yang sayangnya itu mengalahkan bahkan bisa dibilang kasih kedua orang tua aku. Aku kecewa karena satu hal, sedangkan dia selalu bilang, udah, aku kan ada sama kamu, ngapain kecewa? Jadi selain belajar dari kasihnya Tuhan Yesus, aku tuh juga mau belajar dari cara Tuhan Yesus menjalani kehidupannya. Apakah kamu saat ini lagi sedih karena kehilangan orang yang kamu sayangi, papa mama pisah, keluarga berantakan, orang tua banyak menuntut, bakat dan mimpi kamu tidak didukung, suka dibanding-bandingkan, bahkan berkata dan bersikap kasar sama kamu? Percaya, semuanya akan baik-baik aja ya. Kamu bisa loh curhat dan menghubungi layanan doa dan konseling CBN, karena tim layanan konseling CBN akan selalu menyiapkan telinganya untuk mendengarkan kamu, menjawab keluh kesahmu, dan berdoa buat kamu. Untuk itu, segera hubungi layanan doa dan konseling CBN sekarang juga di nomor yang ada di layar HP kamu saat ini ya.